Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Diningsih SPD, guru di SMA Negeri 1 Kota Besar, Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat. Saat ini saya sedang melaksanakan perkuliahan profesi guru di Universitas Negeri Padang, jurusan Bahasa Indonesia gelombang ketiga. Baiklah kawan-kawan semuanya, saat ini saya sedang membuat video PPL kedua mengenai KD 3.5, mengevaluasi teks anekdot. Sedangkan indikatornya adalah menganalisis isi makna tersirat dari teks anekdot. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semua. Pagi Ibu. Ibu bersyukur walaupun dalam keadaan hujan, tapi anak-anak ibu masih tetap semangat datang ke sekolah pada pagi hari ini. Baik, agar apa yang ibu sampaikan dapat diterima dengan baik dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai pembelajaran kita pagi ini dengan berdoa. Farhan, silakan pimpin doanya. Baduk siap. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil Islam dinan wa bil Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman sabbis qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ibu ambil absen dulu ya. Ibu lihat anak ibu hadir semua ya, lengkap hari ini. Lengkap. Baik. Sudah siap untuk belajar Ananda? Siap, Bu. Allahu Akbar. Ya, bagus sekali ya. Bagaimana kondisinya semua sehat ya? Jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan, maskernya digunakan. Nah, itu karena berdiri di depan, jarak kita jauh, jadi ibu tidak menggunakan masker. Ya, nanti ibu dekat akan digunakan maskernya. Ada yang tidak bawa masker? Nah, besok tidak boleh lagi tidak bawa masker ya nak. Nanti boleh diambil maskernya di kantor bagi yang tidak membawa masker. Baiklah anak-anak ibu sekalian, sekarang tanggal 13 ya. 13 September 2021. Pada pertemuan kemarin, siapa yang masih ingat materi kita mengenai apa? Teks eksposisi. Nah, siapa yang masih ingat? Apa itu teks eksposisi? Coba, siapa yang masih baca, yang masih mengingat materi minggu yang lalu? Siapa yang ingat? Nah, coba Ananda ibu. Teks eksposisi adalah teks yang memaparkan atau menjelaskan sesuatu informasi berdasarkan sifat dan tidak Agak lupa, tapi tidak apa-apa. Setidaknya sudah Larissa sudah berusaha untuk menjawab ya. Jadi teks eksposisi itu adalah teks yang memaparkan sesuatu ya, tetapi dia tidak bersifat mempengaruhi. Nah, sekarang kita tidak mempelajari teks eksposisi lagi. Kemarin ibu sudah bagikan materi ajar kan? Sebelumnya sudah dibagikan materi ajar? Sudah dibaca di rumah nak? Sudah.
bergerak ini. Nah, materi kita adalah mengenai teks anekdot. Nah, coba Anda perhatikan ke depan. Sebentar ya, laptop Ibu gangguan ini sepertinya. Belum mau terbuka dia. Nah, karena dia belum bisa terbuka, jadi KD kita hari ini adalah 3.5 mengenai menganalisis isi dari teks anekdot. Adapun indikatornya adalah menganalisis isi makna tersirat dari teks anekdot. Jadi, tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Ananda dapat menganalisis isi makna tersirat teks anekdot dengan teliti. Nah, ini dia baru muncul ya. Jadi ini teks anekdot, ini KD, indikator dan tujuannya. Baiklah, sekarang karena Ananda sudah membaca materi ajar di rumah, Ibu langsung saja masuk kepada LKPD. Ibu akan membagikan LKPD mengenai materi teks anekdot. Silahkan Ananda duduk dengan berpasangan. Silakan duduk berpasangan. Dekatkan meja dan kursinya. Nah, sekarang masing-masing Ananda sudah mendapatkan LKPD-nya. Silakan Ananda baca dengan baik teks anekdot tersebut. Kemudian tentukanlah makna tersirat dari teks anekdot tersebut. Jangan lupa tulis nama dan kelas di dalam LKPD-nya. Sudah ada bagian yang akan diisi di sana. Nah, boleh berdiskusi dengan teman sebangkunya.
Sudah? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah. Nah, bagus. Kelompok 1 ada yang belum selesai? Ada yang belum selesai, Nak? Sudah selesai semua? Sudah. Nah, sekarang kita masuk ke langkah berikutnya, yaitu mempresentasikan hasil diskusi kelompok kamu menganalisis isi makna tersirat dari teks anekdot. Coba sekarang kelompok siapa yang mau tampil duluan? Nanti setelah temannya tampil, kelompok yang lain boleh menanggapi dan memberikan saran. Silakan, kelompok berapa yang mau tampil duluan? Ya, kelompok 3, silakan. Silakan di depan sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok saya. Calon anggota MPR. Pak Jono dan Pak Hari merupakan salah satu kader parpol yang sama-sama mencalonkan diri untuk menjadi anggota MPR. Suatu ketika, saat mereka selesai menyerahkan berkas-berkas pencalonan ke KPU, mereka menyempatkan diri untuk mengobrol di sebuah kantin yang berada di dalam gedung. Pak Jono, jika nanti kita terpilih menjadi anggota MPR, apa yang akan kamu lakukan? Pak Hari, saya akan menjadi anggota MPR yang memperjuangkan aspirasi rakyat, sebab dari awal kita telah dititipi aspirasi oleh rakyat. Jadi, sebagai wakil rakyat, kita harus menyerahkan amanah tersebut sebaik-baiknya sehingga dapat tercipta kehidupan masyarakat yang sejahtera, masyarakat yang adil, serta masyarakat yang makmur. Pak Jono pun nangkut-nangkut mendengar jawaban dari Pak Hari mengenai pertanyaan yang sebelumnya ia tanyakan. Namun setelah itu Pak Jono melontarkan satu pertanyaan lagi. Kalau pendapatmu tentang korupsi apa? Kalau korupsi itu menurut saya merupakan tindakan yang tak bermoral yang seharusnya tidak dilakukan oleh siapapun, termasuk kita sebagai wakil rakyat yang telah diberikan amanah oleh rakyat agar kelak kita dapat menciptakan masyarakat yang sejahtera bersama-sama. Jika saya menjadi anggota MPR nanti, saya akan membuat mengenai hukuman yang cocok bagi para pelaku koruptor, yaitu hukuman mati. Dengan cara tersebut akan membuat dampak jerah bagi oknum-oknum yang ingin korupsi. Mendengar jawaban dari Pak Hari tersebut, entah mengapa Pak Jono malah tertawa dan terbahak-bahak. Kritik dan sindiran dalam teks ini adalah, jika saya menjadi anggota MPR, nanti saya akan membuat mengenai hukuman yang cocok bagi para pelaku koruptor, yaitu hukuman mati. Dengan cara tersebut akan membuat dampak jerah bagi oknum-oknum yang ingin korupsi. Makna tersirat yang terkandung adalah tidak semua anggota MPR yang melakukan korupsi. Ya, kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok. Nah, silakan dulu kelompok 5. Selanjutnya, apakah ada yang ingin menanggapi atau berbeda yang dibuatnya dengan makna tersirat yang dibuat oleh kelompok 3? Coba, siapa yang punya pendapat lain? Ayo, ada yang berbeda? Olivia barangkali? Olivia berbeda? Ayah, coba apa Olivia? Oh, menurut Olivia, teks anekdot itu memang dia berisi kritikan. Nah, kalau dengan teks yang dibuat oleh Nafiza, apakah ada? Kita barangkali? Menurut saya pribadi, makna tersirat adalah anggota MPR yang jujur jika masih ada kita temui sama sekarang. Nah, jadi menurut kita pada zaman sekarang ini masih ada juga anggota MPR yang jujur. Jadi hampir sama ya, hampir sama jawabannya. Kalau menurut Olivia tadi mengkritik, tapi itu kurang tepat ya Olivia ya, karena mengkritik saja tidak sesuai dengan teks anekdot yang ada pada LKPD. Harusnya kan mengkritik siapa, itu dijelaskan ya. Nah, jadi boleh diperbaiki atau ditambahkan mengenai jawaban dari isi makna tersirat teks anekdot menjadi apa judulnya tadi? Calon anggota
Ya, coba Ananda Ibu. Apa itu pengertian teks anekdot? Teks anekdot adalah teks yang menyindir seseorang. Ada yang punya pendapat lain? Apa itu teks anekdot? Ada yang punya pendapat lain? Iya, coba Ananda Ibu tunjuk tangan. Apa itu berbeda pendapatnya? Apa teks anekdot itu? Teks yang berisi kritikan, iya. Nah, sekarang coba kita lihat. Jadi pengertian teks anekdot itu yang sudah Ananda Ibu sampaikan tadi sudah benar, tapi kurang lengkap ya. Jadi pengertian teks anekdot itu adalah cerita singkat yang di dalamnya mengandung unsur lucu. Ya, jadi teks anekdot itu dia mengandung unsur lucu dan memiliki maksud untuk mengkritik. Nah, ini tolong digarisbawahi. Jadi teks anekdot itu dia bersifat mengkritik. Umumnya teks anekdot menceritakan orang penting atau terkenal berdasarkan kejadian nyata. Jadi dia mengkritik tetapi dengan adanya unsur humor. Jadi orang tidak langsung tersinggung. Kan ada orang ini yang mengkritik tetapi langsung tanpa adanya basa-basi atau apa. Tapi berbeda dengan teks anekdot. Itu yang membedakannya ya. Sudah terbayang sekarang apa itu teks anekdot ya? Sudah. Nah, di sebelum belajar juga Ananda Ibu sudah baca. Nah, di mana Ananda bisa menjumpai teks anekdot ini? Siapa yang sudah pernah? Di mana pernah melihat teks anekdot ini? Di mana? Di Google? Iya, ada di Google, ada di internet. Ya, di mana lagi? Di buku. Nah, iya, di buku. Ya, sama seperti contoh kemarin ada cara belajar membaca buku. Membaca buku. Nah, itu pengertian anekdot. Nah, sekarang fungsi teks anekdot. Coba kalau memang membaca materi di rumah, ada berapa fungsi teks anekdotnya? Ada 2. Ada 2. Bagus, Leti. Apa saja yang 2 itu, Nak? Fungsi primer dan fungsi sekunder. Nah, kata Leti, fungsi teks anekdot itu ada 2. Fungsi primer dan sekunder. Betul? Betul. Nah, kita lihat sekarang. Fungsi teks anekdot yang pertama ada fungsi primer. Fungsi primer di sini sebagai sarana ekspresi yang berhubungan dengan ketidakpuasan. Nampak enggak teks yang kamu kerjakan tadi ada unsur ketidakpuasannya? Nampak? Nah, apa kalimat yang menunjukkan dia tidak puas? Ada terdapat dalam teks ketidakpuasan? Ketidakpuasan mengenai apa? Mengenai apa? Mengenai korupsi. Bagus, Nafiza. Ya, mengenai korupsi. Ketidakpuasan, kejengkelan, kemudian kemarahan dan sebagainya. Ya, misalnya ada kejengkelan terhadap pemerintah, dibuatkan teks anekdotnya. Ya, tetapi tetap dengan menggunakan bahasa sindiran yang ada unsur lucunya. Yang kedua, ada fungsi sekunder sebagai bahan hiburan. Kenapa di sini dikatakan sebagai bahan hiburan? Bagus anak ibu, karena dia bersifat lucu ya. Biasanya teks anekdot juga ditambahi dengan gambar-gambar pendukung, gambar-gambar yang lucu ya. Misalnya kalau teks anekdot yang tadi dibubuhi atau ditambahkan gambar, misalnya orang yang gemuk, kemudian perutnya membuncit dan ada tulisan RP-nya atau dolarnya di perutnya itu digambarkan. Nah, itu kan merupakan unsur yang menjadi bahan hiburan. Iya, dia lucu ya nak ya. Sebagai alat untuk menjelaskan sesuatu agar menarik perhatian. Terkadang dengan gambar yang menarik orang penasaran ingin membacanya. Jadi itu dia ada 2 fungsi teks anekdot. Sekarang tadi kamu menganalisis makna tersirat. Sudah paham belum makna tersirat itu apa? Sudah. Coba siapa yang tahu apa itu makna tersirat? Coba Rima. Makna tersirat itu makna yang disampaikan secara tidak langsung. Menurut Rima, makna tersirat itu makna yang disampaikan secara tidak langsung. Yang lain? Bagus Rima. Yang lain? Coba apa itu teks anekdot? Siapa lagi
lagi? Apa? Mohon maaf, salah Ibu. Makna tersirat ya. Berarti Ananda Ibu konsentrasi ya, bukan anekdot Bu, tapi makna tersirat. Ya, terima kasih Nafiza sudah mengingatkan Ibu. Nah, jadi apa itu makna tersirat? Coba Ananda Ibu yang lain. Apa makna tersirat? Tadi kata si Rima, dia adalah merupakan makna yang tidak dituliskan secara langsung. Dituliskan secara langsung tidak pada teks? Tidak. Ya, jadi makna tersirat itu adalah makna yang tidak disampaikan secara terbuka dari sebuah teks. Jadi pembaca harus membaca teksnya sampai selesai, baru kita dapat menarik apa itu makna tersirat yang terdapat dalam teks anekdot yang kita baca. Nah, itu dia materi kita pada hari ini, ya. Coba siapa yang bisa menyimpulkan? Tadi Bu sudah menjelaskan ada pengertian teks anekdot, ada pengertian makna tersirat, kemudian ada fungsi. Coba siapa yang bisa menyimpulkan anak Ibu? Coba tunjuk tangan. Siapa? Masih Nafiza lagi, Nafiza terus. Yang lain bagaimana ini? Ya, coba Nafiza. Jadi apa kesimpulan pembelajaran kita hari ini? Teks anekdot adalah teks yang menyebut seseorang atau berisi sebuah kritikan. Ya, bagus. Kemudian anekdot ada dua, yaitu primer dan sekunder. Makna tersirat adalah makna yang tidak terdapat dalam sebuah teks. Iya, bagus sekali Nafiza. Ya, yang lain juga jangan mau kalah sama Nafiza. Nanti Nafiza saja yang dapat nilai. Ya, Nak ya. Nah, sekarang bagaimana menurut Ananda pembelajaran kita pada hari ini? Menyenangkan? Menyenangkan. Paham mengenai teks anekdot ini? Nah, kalau memang Ananda sudah paham, kita masuk kepada tahap selanjutnya, yaitu melaksanakan post test. Ya, tolong duduknya kembali ke tempat masing-masing. Duduknya sendiri-sendiri kembali karena Ibu akan membagikan lembaran post test. Tolong tugasnya dikumpulkan ke depan. Tugasnya dikumpulkan ke depan. Tugasnya dikumpulkan ke depan. Tidak ada buku bahasa Indonesia yang terletak di atas meja. Semua disimpan, yang tinggal hanya alat tulis saja. Ya, mejanya sudah kembali ke tempat semula. Ya, semua buku-buku disimpan karena kita akan melaksanakan post test. Ya, kita akan melaksanakan post test. Kurang satu lagi ya, sebelum jawabannya. Silakan Ananda baca petunjuk dalam pengerjaan post testnya terlebih dahulu. Kemudian jawab dengan teliti. Selamat mengerjakan.
Gimana? Sudah selesai Ananda? Sudah? Kalau sudah, silakan dikumpulkan ke depan. Nggak ada yang bertanya pada teman sebelah, kumpulkan langsung ke depan ya. Nah, nanti post test ini akan Ibu periksa. Dari hasil post test ini Ibu akan tahu, Ibu dapat menilai Ananda sejauh mana pemahamannya mengenai materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Bagi Ananda yang sudah tuntas akan lanjut kepada pengayaan, sementara Ananda Ibu yang tidak mencapai batas KKM akan dilakukan remedial. Ya, sampai di sini ada pertanyaan? Dan kalau tidak, Ibu ingatkan kembali, jangan lupa baca materi pelajaran untuk minggu depan mengenai menganalisis struktur teks anekdot. Ya, tetap jaga kesehatan di rumah, jangan sampai melupakan protokol kesehatan. Baik, sampai di sini dulu pembelajaran kita hari ini. Semoga Anda Ibu semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, silakan Farhan pimpin bersyukurnya terlebih dahulu untuk mengakhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini. Duduk siap. Bersyukur mulai. Alhamdulillah.